Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita coba membahas tentang rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Mengapa perlu dibahas? Karena dia adalah faktor penentu seseorang masuk ke dalam surga atau tidak. Kita lihat di dalam surah Al-Ashr, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Manusia tidak akan menjadi rugi manakala dia beriman dan beramal soleh. Jadi ada 4 faktor yang harus dilalui untuk mendapatkan rahmat Allah. 1. Iman. Dengan iman seseorang bisa masuk ke dalam rahmat Allah. Yang kedua, amal soleh. Ini pun menjadi penentu untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, ampunan. Ini adalah juga faktor penentu. Sehebat apapun amal seseorang, kalau tidak didasari iman, maka amalnya akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Tetapi kalau iman sudah melekat, amal soleh sudah dilakukan, baru turun ampunan Allah. Nah, dengan ampunan Allah ini baru timbul pahala dari Allah. Kalau tidak ada ampunan, pahala tidak akan pernah ada. Nah, kita lihat di dalam surah Fatir ayat 7. Wallazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Lihat tingkatannya. Yang pertama iman, kedua amal soleh, yang ketiga maghfirah, ampunan Allah, baru timbul ajrun kabir, pahala yang besar. Apa itu pahala yang besar? Pahala yang besar itu adalah rahmat Allah. Kita lihat lagi di surah Al-Jasiyah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fauzul mubin." Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau ke dalam surganya. Dzalika huwal fauzul mubin. Demikianlah itu kemenangan yang nyata. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kemudian coba kita buka dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yadkhala ahadukumul jannata bi amali." Tidak akan pernah seseorang masuk ke dalam surga karena amalnya. Jadi sehebat apapun amal-amal yang kita lakukan, itu bukan faktor penentu orang masuk ke dalam surga. Dan sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah? "Wala ana," kata Rasulullah, "walaupun aku." "Illa yataghamadani Allahu birahmatih." Kecuali Allah mengkaruniakan aku dengan rahmatnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Wala anna, kata Rasulullah,
Bukan berarti bahwa Rasulullah belum tentu masuk surga. Rasulullah sudah pasti masuk surga. Karena apa? Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak akan mungkin seorang Rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Itu tidak akan mungkin. Bagaimana ia bisa memberikan syafaatnya kepada kita kalau beliau sendiri pun belum tentu masuk surga. Kalau Rasulullah sudah pasti, kalau ini pernyataannya dari Rasulullah, itu semata-mata Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya rahmat Allah tersebut. Nah, kita lihat lagi di dalam surah Yusuf ayat 56. Nusibu bi rahmatina man nasya wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sadarnya bahwa perbuatan baik yang didasarkan oleh iman kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik. Nah, lalu apa sih ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah ini? Apa yang harus kita kejar? Nah, kita lihat lagi di dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka untuk mencapai kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, maka hendaknya lah kita melakukan perbuatan baik, baik itu yang menjadi kesanggupan kita ataupun di luar daripada kemampuan kita. Apakah kita melakukan kebaikan itu dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan keahlian kita, maka lakukanlah mulai saat ini kebaikan yang akan mendapatkan ridha dan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kembali di dalam surah Al-A'raf kembali ayat 156. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina lahum biayatina yu'minun. Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jelas bahwa saya ulangi lagi bun, untuk mendapatkan rahmat Allah ini ada 4 tingkat. Apa itu? Yang pertama iman. Iman dulu. Kalau sudah beriman, maka apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, maka ini akan diterima oleh Allah. Yang kedua adalah lakukanlah amal soleh. Dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu kewajiban-kewajiban kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, lakukan, maka baru ada maghfirah, ampunan. Dengan ampunan, maka Allah akan memberikan kita pahala. Pahala yang paling besar adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan rahmatnya dengan asbab kita melakukan kebaikan-kebaikan, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhkan semua larangan-larangan Allah, dan berharap ridha Allah, berharap karena Allah, insya Allah rahmat Allah akan kita gapai.
Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.